Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rivi Channel. Nah, kali ini saya akan berbagi atau sharing mengenai hibah Kemendikbudristek ya. Saat ini dosen-dosen yang ada di Indonesia sedang disibukkan dengan pembuatan proposal untuk hibah Kemendikbudristek, baik itu untuk penelitian maupun untuk Abdimas. Nah, yang digunakan sekarang untuk pengusulan yaitu menggunakan BIMA. Kalau yang awalnya adalah Simultokma, sekarang berganti ke BIMA. Nah, di sini saya coba masukkan. Nah, nanti teman-teman di sini akan melihat ya eligibility itu di mana. Contohnya misalkan di sini saya membuka pengabdian, klik usulan baru. Nah, kemudian klik tambah usulan baru. Kemudian nanti akan muncul. Oh, ternyata eligible-nya hanya di dua skema untuk Abdimas. Itu contohnya yang ini ya, pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa dan pemberdayaan kemitraan masyarakat. Nah, jika sudah tahu, masukkan di sini. Ini contohnya, misalkan nah, optimalisasi penggunaan alat pertanian misalkan ya. Kemudian di sini programnya adalah kompetitif nasional. Bidang fokusnya kita bisa melihat ya, kira-kira di bidang apa untuk ini bisa rin atau tematik. Nah, untuk tematiknya teman-teman nanti bisa pilih. Nah, sesuai dengan bidang apa. Nah, di sini adalah para pertanian jadi masuknya ke pangan. Nah, kemudian skemanya adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Ruang lingkupnya apa? Nah, ini ruang lingkupnya adalah program kemitraan masyarakat ya, karena ini yang mau diajukan adalah ini. Tahun usulannya adalah tahun 2023. Nah, ini adalah ketuanya, urekan tugas ketua. Misalkan ya, mengorga kemudian misalkan ini. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Kemudian nanti kita tambahkan identitas pengabdian ya. Di sini kita bisa klik tambah. Nah, di sini kita masukkan nidennya untuk pengabdian. Nah, ini misalkan adalah eh, nidennya kita masukkan niden dosen ya. Nanti di sini akan terdetek untuk nidennya. Nah, teman-teman di sini juga harus tahu ya. Kalau untuk memasukkan Abdimas itu kita masukkan identitas mahasiswa dengan di sini adalah dosen ya. Contohnya saya masukkan misalkan ini jika nah contohnya seperti ini nanti akan eh, terdetek atau akan apa namanya. Nah, namanya siapa? Anggota pengusul, tugasnya misalkan eh, nah ini contohnya ya teman-teman ya. Kemudian pilih rumput ilmunya, rumput ilmu dari anggota itu apa? Itu ini saya contohkan, misalkan adalah IPA, kemudian ilmu IPA, SIPA, nah, simpan. Nah, nanti atas nama ini, teman dosen ini nanti dia buka di Bima dan dia harus accept. Nah, nanti akan pemberitahunya akan muncul di sini, di lonceng nih. Kemudian klik terima usulan. Nah, untuk menambahkan mahasiswa, kita tinggal klik di sini, kita masukkan NPM-nya ya, NPM dari mahasiswa ya. Misalkan seperti ini, kita searching. Sebentar ya, 2021. Teman-teman bisa searching di sini untuk apa namanya, untuk mengetahui nama mahasiswanya ya. Ini kita masukkan di sini, kemudian klik tambah sama seperti tadi. Nah, kemudian di sini teman-teman juga pilih ya lamanya karena PKM ini adalah 1 tahun kita pilih. Nah, ini adalah rumpun ilmu ketua.
Nah, misalkan rumpun ilmunya ketua adalah di bidang IPA ya, ilmu IPA. Nah, seperti ini. Nah, di sini ketika teman-teman mau klik selanjutnya, pasti akan ada, nah ini, anggota pengusul dosen minimal 2 orang dari PT yang sama ya. Berarti apa? Kita harus tambahkan satu lagi anggotanya di sini. Kemudian mahasiswa juga kita harus tambahkan anggotanya. Minimal adalah 2 orang. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, tadi kita harus menambahkan dosen ya. Di sini saya misalkan kita cari nama, sorry. Nah, kita cari nama dosennya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita masukkan nama tugasnya, kemudian rumpun ilmunya. Nah, contohnya seperti ini kita simpan. Nah, mahasiswa juga harus kita tambah di sini ya. Nah, kita tambah ini mahasiswa. Oke, sorry sebentar. Kita lihat dulu untuk NPM mahasiswa. Hmm. Nah, kemudian kita pilih. Ini kita isi ya, tapi nanti semuanya ini harus diisi. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman isi di sini. Terus kemudian klik tambah lagi minimal adalah 2 orang. Kita masukkan. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kita pilih mahasiswa. Nanti semuanya ini harus diisi lengkap. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke step selanjutnya atau bisa disimpan sebagai draft. Nah, biar nanti tidak hilang, kemudian kita klik selanjutnya di sini. Nah, di selanjutnya ini nanti teman-teman unduh template, kemudian upload ya. Nah, untuk keluaran di sini teman-teman bisa melihat keluaran tahun pertama adalah, nah, misalkan peningkatan pemberdayaan mitra ya, kalau apa namanya ini. Nah, peningkatan pemberdayaan mitra itu dilihat dari apa? Misalkan tadi adalah membuat alat atau keterampilan dalam mitra, atau misalkan tentang kewirausahaan atau pendekatan mitra, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian kategori luaran publikasi misalkan di jurnal nasional. Nah, luarannya apa? Berarti artikel di jurnal nasional. Publish ini sudah otomatis dari sistem. Nah, di sini teman-teman harus masukkan nama jurnal dan URL-nya. Misalkan adalah jurnal Kalmas ya, karya ilmiah pengabdian masyarakat. Nah, kemudian jangan lupa masukkan URL. Nah, teman-teman bisa cari jurnal apa namanya, alamat emailnya, alamat URL-nya di sini, masukkan di sini. Kemudian publikasi media, oh misalkan mau di media massa elektronik, apa media massanya? Berarti artikel, nah ini adalah online, namanya apa? Misalkan Kompasiana. Jadi di sini harus tertulis ya, jadi biar jelas luaran dari teman-teman itu apa. Nah ini contohnya, URL-nya kita masukkan. Nah, keluaran yang terakhir adalah video, video pelaksanaan konten video. Nah, ini terbit di mana? Misalkan di YouTube channel, TV channel, contohnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan URL dari YouTube Review channel. Nah, contohnya misalkan seperti ini, kita masukkan URL-nya di sini. Nah, jika sudah, kemudian di sini teman-teman bisa upload filenya ya. Misalkan di sini nah, saya contohnya ini saya sudah membuat gitu kan. Nanti di-upload dalam bentuk PDF. Nah, di sini sudah di-upload. Kita tunggu sampai di sini penguploadan akan muncul seperti ini. Jika nanti ada yang salah atau misalnya kurang,
teman-teman bisa klik unggah ulang ya. Kita bisa masukkan lagi. Nah, jadi sekarang sistemnya di Bima, kalau kita belum mengerjakan satu kali ini, nanti ini akan hilang semuanya. Jadi sekali jalan. Terus itu kita klik selanjutnya di sini. Nah, kita masukkan ke RAB. Nah, RAB ini maksimal ada 50 juta. Nah, di RAB di sini eh, ada beberapa kelompok ya. Kita ini caranya klik tambah seperti ini. Nah, biar nanti teman-teman tidak satu persatu atau balik-balik nanti timingnya error atau bagaimana nanti hilang semuanya gitu. Nanti teman-teman bisa mengisi dulu di Microsoft Excel. Nah, di sini secara urut aja nanti biar apa namanya terdetek. Nah, ini contohnya adalah honorarium. Di sini saya sudah buatkan Excel-nya ya, yang sesuai dengan apa namanya yang di Biman, jadi teman-teman Bapak Ibu dosen tinggal membuatnya. Nah, ini contohnya misalkan eh, di sini saya Muhammad Yusuf 500.000. Pilih komponen honorarium narasumber. Nah, item kalau dia narasumber, moderator itu adalah namanya ya. Ini contohnya, misalkan 1 hari kan, honorarium narasumber dihitungnya adalah per hari. Kan 1 hari adalah 1 juta. Kemudian klik tambah dan sebaik klik tambah lagi masukkan. Nah, seperti itu ya. Contohnya. Untuk biaya pelatihan juga sama, biaya pelatihan. Nanti misalkan uang konsumsi apa di sini misalkan adalah konsumsi eh, FGD misalkan. Berapa kali jumlahnya 30 kali, harga satuannya per satu sekali 50.000 dan sebagainya. Tambah lagi. Kemudian di sini ada biaya perjalanan. Seperti apa? Oh, ada transport lokal. Nah, di sini misalkan perjalanan rapat ya. Transport rapat. Berapa kali dalam Ibu itu misalkan dikira-kira rapatnya kita itu adalah 10 kali, tapi ada 3 orang, berarti 30 kali gitu ya. Nah, di sini adalah 1 kali transport berapa? Oh, kita lihat nanti di SBN-nya ya. Kira-kira berapa sih gitu. Ya, teman-teman bisa melihatnya tambah lagi dan sebagainya sampai nanti ke biaya lainnya. Nah, di biaya lainnya ini nanti di sini berupa luaran ya, teman-teman ya. Bisa apa pendataan hak cipta, pembuatan video, publikasi, seminar, publikasi di jurnal. Ini contohnya. Ini tulis publikasi jurnal apa? Misalkan tadi jurnal Kang Mas. Nah, berapa? 1 kali kan? Nah, harganya misalkan 400.000. Nah, seperti itu. Tambahkan lagi. Jadi, nanti sampai ke benar-benar yang sudah teman-teman anggarkan di Excel. Nah, di TIK di sini, teknologi dan inovasi, maksudnya di sini misalkan ada bahan baku apa? Misalkan di sini eh, Arduino Uno ya. Bahan-bahan yang nanti teman-teman buat contohnya kalau teman-teman atau Bapak Ibu dosen membuat alat berarti masuknya ke teknologi dan inovasi di sini. Berapa? Misalkan 4 paket, satunya misalkan 95.000 dan seterusnya. Nah, nanti ini kita tidak bisa lanjut ke selanjutnya kalau ini belum selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah dengan rencana anggaran, baru kita klik selanjutnya seperti itu. Nah, di selanjutnya di sini nanti akan ada isian. Nah ini ya, jangan lupa ya, teman-teman juga di sini akan ada peringatan. Kenapa? Peringatan apa? Nah, peringatan di sini nanti teman-teman bisa buka buku panduannya. Jadi, seperti komponen honorarium ini maksimal ada 15% dari total dana usulan. Misalkan yang diusulkan adalah 49 juta, berarti komponen honorarium ini totalnya di sini adalah 15% dari 49 juta. Ini adalah keterangannya. Biaya pelatihan juga maksimal 25%. Biaya perjalanan maksimal 15%, biaya lainnya maksimal 5%, dan biaya terakhir tadi apa namanya untuk yang teknologi dan inovasi itu maksimal adalah 40% ya. Seperti itu. Ini harus tertulis di sini. Jadi ini kita sudah ada Excel-nya nanti Bapak Ibu tinggal download di kolom deskripsinya. Nah, jika sudah, nanti kita klik selanjutnya, kita masuk ke step dokumen pendukung. Nah, di dokumen pendukung apa aja isinya? Nah, di dokumen pendukung ini isinya adalah yang sudah saya ringkas ya. Jadi dokumen pendukung ini nanti ada tentang mitra ya, Bapak Ibu.
Jadi di dokumen pendukung ini yang pertama adalah, nah ini, ada file pendukung ya. Di sini berupa seperti gambaran teknologi yang diterapkan kepada mitra. Jadi itu nanti tersendiri filenya. Peta yang menggambarkan jarak lokasi, nanti eh, Bapak Ibu atau teman-teman ini dalam bentuk peta tuh. Kemudian surat pernyataan originalitas usulan ada. Kemudian bukti keterkaitan program dengan RPJM atau RPJMDes itu untuk yang misalkan wilayah ya, untuk yang berbasisnya wilayah. Kemudian ada juga di sini harga perkiraan sendiri komponen AB, alat dan bahan itu kira-kira harganya. Nah, nanti di-upload ini file-filenya. Kemudian ada juga yang mitra ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk yang mitra nanti Bapak Ibu bisa siapkan isiannya di sini untuk yang mitra apa saja isian dari mitra itu nanti bisa terlihat di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada formatnya. Jadi, format surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra di panduan seperti ini nanti Bapak Ibu bisa isi. Dan di sini adalah yang membuat pernyataan itu bukan kita ya, tapi mitra ya. Ini ada kesalahan tulis ya. Jadi ini adalah mitra. Kemudian nanti ada lagi file surat pernyataan ketua pengusul. Nah, ini nih. Ini harus teman-teman Bapak Ibu isi juga untuk kita upload di situ. Dan di sini menggunakan materai 10.000 ya. Ini surat pernyataan pengusul berarti ketua nanti yang menulis di sini. Nah, kemudian ada juga untuk isian di mitra itu nanti. Nah, ini untuk isian di mitra nanti yang perlu Bapak Ibu siapkan ya. Nama mitranya, provinsi, pimpinan mitranya, mitranya misalnya Karang Taruna. Nah, pimpinan mitra itu namanya. Kemudian di kelompok mitra nanti ada pilihan misalkan yang mitra produktif atau non produktif atau apa di sini ada. Apakah ada kontribusi pendanaan di sini? Kalau ada masukkan, kalau tidak ada berarti kosongin. Nah, nanti untuk surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra yang tadi formatnya di panduan diupload di sini. Kemudian jenis mitra kita masukkan kota dan alamat email. Jadi email dari mitra bisa email ketua atau email dari kelompok mitra tersebut jika sudah memiliki email. Nah, di sini nanti tinggal kita save ya, di bawahnya ada. Nah, itu yang perlu diketahui dalam mengusulkannya. Nanti jika itu sudah selesai dokumen pendukung, kita selanjutnya di step selanjutnya nanti di sini ada konfirmasi usulan yang bunyinya apakah mau dilanjutkan atau tidak gitu ya. Maksudnya mau diusulkan atau tidak. Nah, itu tinggal kita klik submit gitu. Jadi eh, Bapak Ibu cek dulu satu persatu. Jika belum selesai untuk submitnya, jangan dulu disubmit ya. Kalau dirasa sudah oke, baru disubmit. Karena kalau jika sudah disubmit, tidak bisa dikembalikan lagi, edit lagi gitu. Seperti ini. Semoga jelas penjelasan dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya, silakan bisa tanya di kolom komentar atau bisa ke email ernin.agustina@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.